Halo minasan, o genki desu ka? Yang artinya biar kabare. Kembali lagi di channel Okawaii. Kali ini akan melanjutkan serial Raja Iblis terkuat sepanjang sejarah Vol 3. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja biar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Terima kasih. Scene diawali pada suasana yang cerah, damai, dan tentram. Saat ini, sekolah art mengadakan Dharma Wisata. Di perjalanan menuju tempat lokasi, Art bersama dengan Irena, Sylvie, Ginny, dan juga Olivia. Mereka semua berada dalam satu kereta kuda dan bermain kartu. Di tengah asik bermain, tiba-tiba Ginny meminta kepada Art untuk menemaninya pergi ke pantai. Lalu Irena juga meminta kepada Art untuk mengajarinya berenang. Dan yang terakhir adalah Sylvie. Ia juga meminta Art untuk menemaninya bermain ketika sudah sampai di hotel. Mereka bertiga mulai memperebutkan Art meteor. Kemudian Art teringat dengan masa lalunya tentang liburan sekolah saat bersama Olivia. Akan tetapi ketika Art melihat ke arah Olivia, ternyata Olivia sudah tidak bergerak atau bisa dibilang waktunya telah berhenti. Begitupun dengan Sylvie. Dan hanya tersisa Art, Irena, serta Ginny yang masih bisa bergerak. Mereka berdua mulai panik. Art yang mencoba untuk tenang, ia mulai melihat ke arah luar kereta. Hasilnya pun sama, semua objek telah berhenti. Kemudian, tanpa seizin, mereka bertiga diteleport ke tempat gelap dan sunyi. Lalu, di sana ada sosok entah pria ataupun wanita. Dirasa itu adalah musuh, Art langsung masuk ke mode siaga dan bertanya kepada orang tersebut. Orang ini mengaku bahwa dia adalah dewa. Sontak pernyataan itu jelas sekali tidak dipercayai oleh Art. Namun, ketika dewa berbicara mengenai dunia, yaitu masa lalu, di situ, Art, Irena, dan juga Ginny, mereka bertiga diteleport ke masa lalu. Setelah dikirim ke masa lalu, Art sangat yakin bahwa mereka saat ini berada di salah satu kota yang pernah ia pimpin. Di kota itu juga terdapat hutan yang berisikan banyak sekali monster kuno atau monster mistik, yang dimana pada siang hari ataupun malam hari, semua monster selalu beraktivitas. Sehingga ilmu petualang yang telah didapatkan oleh Ginny dan juga Irena di masa modern tidak akan bekerja di dunia kuno. Di pikiran Art, ia tidak menyangka akan kembali ke masa lalu, sedangkan Irena dan Ginny masih beranggapan bahwa itu semua adalah mimpi. Art berkata, "Sepertinya ini bukan mimpi, ayo kita harus pergi dari tempat ini." Di zaman kuno, monster ataupun tentara yang ada, mereka semua sangat-sangat kuat, karena pada zaman itu memiliki energi sihir yang sangat banyak. Berbeda dengan zaman modern, jika monster paling lemah di zaman kuno ada di dunia modern, maka butuh banyak kesatria kuat untuk bisa mengalahkan monster itu. Kita kembali ke Art. Art meminta kepada Irena dan juga Ginny untuk segera mengganti pakaiannya, agar tidak dicurigai. Setelah mengganti pakaian, mereka mulai berdiskusi mengenai misi mereka, yaitu mencari ketidaksesuaian. Ginny berkata, "Apakah kita akan kembali jika misi kita selesai?" Art menjawab, "Mungkin, tapi kita harus menghilangkan perbedaan yang ada di dunia ini. Itu juga aku tidak tahu. Mungkin kita bisa bertemu dengan Raja Iblis." Irena dan juga Ginny yang baru saja mendengar Raja Iblis, sontak wajah mereka mulai pucat. Akan tetapi, tiba-tiba mereka mendengar suara minta tolong. Singkatnya, mereka tiba di tempat suara tersebut. Di sana, Irena sangat terkejut melihat monster kalajengking yang memiliki kekuatan sangat besar dibandingkan dengan monster kalajengking di zaman modern. Alasannya sudah saya jelaskan di atas. Niat awal ingin membantu, tapi Irena dan Ginny sangat ketakutan melihat sosok monster tersebut. Bahkan orang yang meminta tolong pun masih bisa melawan monster tersebut. Jika digambarkan, orang itu memiliki kecepatan yang tidak sesuai atau tidak bisa dilihat oleh mata Irena maupun Ginny, dan monster kalajengking setiap mengeluarkan racun, maka akan meledak. Hal itu yang membuat Irena dan Ginny ketakutan. Sedangkan bagi Art meteor itu adalah kesehariannya pada di zaman kuno. Jadi sudah sangat terbiasa. Art berkata, "Gadis itu akan kalah jika kita tidak membantunya." Art berkata di pikirannya, "Cocok nih seberapa kuat diriku di zaman modern melawan monster di zaman kuno." Art mulai mengaktifkan sihirnya. Ia akan memulai dari sihir tingkat menengah elemen petir. Ketika sihir ini mengenai kelompok monster kalajengking, hasilnya para monster langsung KO. Kemudian, mereka bertemu dengan Olivia yang masih bocil atau bisa dibilang masih anak SMA, mungkin mahasiswa. Irena dan Ginny, mereka berdua langsung memanggilnya dengan sebutan Olivia Sensei.
Akan tetapi Olivia bocil bingung dengan tanggapan mereka berdua. Lalu Olivia bocil yang memiliki aura intimidasi yang sangat kuat sehingga Irena dan Ginny pingsan. Sedangkan Art Meteor ia sama sekali tidak pingsan. Oleh sebab itu dirasa Art Meteor mempunyai kekuatan lebih karena intimidasi dari Olivia bocil tidak bekerja. Olivia bocil mulai merekrut Art Meteor untuk menjadi pasukan tempur. Sayangnya Art memberikan dua syarat kepada Olivia bocil, yaitu Irena dan Ginny juga harus masuk pasukan tempur. Dan syarat kedua yaitu Art, Irena, dan Ginny akan masuk ke squad yang langsung dipimpin oleh Raja Iblis, bukan Olivia bocil. Olivia berkata, "Apa katamu? Kamu tahu apa yang baru saja kamu katakan?" Art menjawab, "Tentu saja." Lalu Art juga meminta kepada Olivia agar Olivia bocil bisa mempertemukan Art Meteor dengan Raja Iblis. Singkat cerita, mereka menuju kota terbesar di zaman itu. Selama di perjalanan, Irena dan juga Ginny, mereka berdua sangat tidak percaya dengan sosok Olivia bocil dan kemampuan yang dimilikinya. Soalnya setiap kali monster mendekat, malahan monster itu yang tiba-tiba jatuh ke tanah. Adapun terbelah menjadi dua dan juga hancur berkeping-keping. Kemampuan itu tidak pernah dilihat langsung oleh Irena dan juga Ginny di zaman modern. Setelah sampai di kota terbesar di zaman kuno, Irena sangat terkejut dengan bentuk bangunan yang terbuat dari tumpukan batu. Ginny pun sama terkejutnya karena pakaian orang zaman kuno hampir seluruhnya terbuka, kecuali bagian dada dan juga bagian bawah. Singkat cerita, mereka sampai di depan rumah Raja Iblis. Di sini, Raja Iblis akan saya panggil Father aja biar lebih mudah. Kemudian, Olivia pergi meninggalkan Art dan kawan-kawan. Di situ, Irena dan Ginny mulai grogi karena akan bertemu langsung dengan Father. Kemudian ketika mereka masuk ke dalam, ternyata mereka semua dibuat terkejut dengan hancurnya salah satu tembok. Sosok yang menghancurkan itu tidak lain adalah Verda El-Hazard. Verda mulai menghampiri Art. "Siapa kalian?" Art menjawab dengan memberikan surat rekomendasi dari Olivia bocil. Lalu setelah mendapatkan surat itu, Verda mengantarkan mereka semua untuk bertemu dengan Father. Singkatnya mereka akhirnya bertemu langsung dengan Father. Di situ, Father yang penasaran dengan Art pun langsung mengeluarkan sihir Unlimited Blade Works. Entah kenapa serangan ini selalu ada di setiap anime isekai. Itu loh serangan Gilgamesh, ribuan pedang. Akan tetapi, Art yang sudah tahu tentang dirinya sendiri pun sebelum masuk menemui Father, Art sudah mengaktifkan sihir pertahanan tingkat tinggi. Father berkata, "Wow, sungguh luar biasa, bisa menahan seranganku. Kalau begitu akan kutingkatkan sedikit." Sayangnya, Art yang tak ingin Irena dan Ginny terluka akibat serangan dari Father, ia mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Akhirnya Father menghentikan aksinya. Lalu di sisi lain, Ginny dan Irena, mereka berdua tidak percaya bahwa Raja Iblis atau Tuhan bagi mereka ternyata adalah sosok anak kecil yang iseng dengan kekuatan sihir. Singkat cerita, mereka akhirnya dibawa ke tempat ruang tamu di rumah Father. Tapi yang membedakan ruang zaman kuno dengan zaman modern tidak adanya sofa, sehingga hal itu sempat membuat kedua gadis cantik mulai bingung. Art mulai menjelaskan situasinya saat ini, mulai dari bertemu dengan sosok dewa dan juga tentang masa depan. Mungkin dari sebagian orang tidak akan percaya jika kita bertemu dengan orang yang mengaku dari masa depan, tapi Father sangat percaya tentang hal itu. Sumbernya karena Father tahu tentang dewa kuno yang sudah lama musnah oleh dewa jahat. Dewa kuno ada sebelum era Art Meteor menjadi Raja Iblis. Akhirnya Father dan juga Art mulai sepakat. Namun tiba-tiba mereka semua mendengar suara pintu hancur dari belakang. Irena dan Ginny mulai bersiaga, tapi Father masih tetap berbaring di kasurnya. Begitupun dengan Art. Ketika Irena dan Ginny tiba di ruang belakang, ternyata mereka bertemu dengan Sylvie. Sylvie mulai mengejar Father yang sedang berbaring. Aksi Tom and Jerry pun terjadi. Di sisi lain, Irena sangat terpukul melihat Sylvie dan Father memiliki hubungan erat. Ia sempat berpikir jika Art Meteor adalah reinkarnasi Raja Iblis, maka harapannya sebagai teman dekat akan hancur oleh Sylvie. Akan tetapi di tengah kejadian itu, kakak perempuan Sylvie datang. Yaps, ia adalah Lydia. Sosok itu membuat Art tidak fokus dengan sekitarnya. Beginilah ketika bertemu dengan mantan. Kemudian, Lydia mulai mengamuk karena prediksi Father tentang pertarungan tempo hari tidak sesuai dengan ucapannya. Lydia mulai menarik kerah baju milik Father dan mulai komplain. Sedangkan Sylvie mulai melihat ke arah Irena yang wajahnya sangat mirip dengan Lydia saat masih kecil.
Sebaliknya, Irena juga tidak menyangka ternyata kakaknya Sylvie adalah pahlawan Lydia. Di sisi lain, Father yang terus mendapat protes dari Lydia pun mulai menyuruh Lydia agar membawa Art, Irena, dan juga Ginny menuju ke medan tempur. Seketika, wajah Lydia bertatapan langsung dengan Art Meteor. Di pihak Lydia, ia tidak merasakan apa-apa. Sedangkan di pihak Art Meteor, ia mulai merasakan sakit hati. Apakah ini yang disebut pertemuan dengan mantan? Lalu, Lydia sempat kaget melihat ke arah Irena, yang memiliki wajah sama dengannya. Setelah itu, Lydia mulai melihat ke arah Ginny dengan tatapan mengerikan. Ginny berkata, "Apa aku melakukan kesalahan?" Lydia menjawab, "Tidak, kamu sungguh cantik." Lydia mulai bertanya mengenai nama Ginny. Sedangkan Ginny yang tidak tahu sifat asli Lydia pun mulai tersipu malu akibat pujian. Kemudian, akhirnya sifat asli Lydia keluar, yaitu seperti biasa ketika melihat opai yang jumbo, pasti ada adegan meremas opai. Namun, Art yang melihat ayangnya dipermainkan pun mulai datang dan memisahkan mereka berdua. Lydia berkata, "Loh, ternyata kamu udah punya kekasih ya, Ginny?" Art menjawab, "Hentikan perbuatan tak benar barusan." Pada zaman itu, tak ada satupun orang yang berani melawan Lydia ketika masuk mode ganas, seperti barusan. Akan tetapi, Art yang ingin sekali menjadi Art pada umumnya, yaitu orang biasa, ia tidak lagi sanggup melihat tingkah laku dari Lydia. Alhasil, Lydia mulai menantang Art Meteor. Singkat cerita, pertarungan mereka masih berlanjut, bahkan sudah berjam-jam. Lydia berkata, "Apa? Kamu masih sanggup bertarung?" Art menjawab, "Ternyata kamu tidak sekuat yang kukira." Pertarungan mereka mulai berlanjut, hingga pada akhirnya mereka berdua terbaring di tanah. Lydia sekali lagi berkata, "Siapa namamu tadi?" "Art Meteor ya? Kalau begitu, kamu akan masuk ke garis depan. Tapi dengan satu syarat, kamu harus membawa Ginny bersamamu. Untuk gadis satunya itu tak perlu." Art menjawab, "Aku memang akan membawanya. Tapi jika kau melakukan hal itu lagi, aku akan melawanmu lagi." Scene berpindah pada Father yang tak rela ketika Art dan kawan-kawan harus pergi meninggalkannya. Art dan kawan-kawan pergi menuju villa tempat tinggal Lydia. Di sana mereka semua mendapat kamar masing-masing dan juga pelayan pribadi. Lalu di malam harinya, Lydia yang tahu bahwa Art akan menghentikan aksinya lagi, Lydia mulai mengajak Irena dan juga Ginny pergi ke tempat pemandian kolam besar. Ia mirip seperti pemandian air panas. Di sana Lydia mulai menjalankan aksinya, yaitu menjahili Ginny, hingga Ginny tak berdaya dan menangis. Sedangkan Sylvie yang iri kakaknya bermain dengan orang lain pun berkata, "Tenang saja kak, 3 tahun lagi punyaku akan sebesar kakak perempuan itu." Sayangnya, Irena mulai tertawa kecil ketika mendengar perkataan dari Sylvie. Singkat cerita, setelah selesai mandi, Irena seperti biasa akan pergi ke kamar Art dan Bobber bersama. Tapi ketika sampai di depan kamar Art, Irena kedatangan tamu tak diundang, yaitu Lydia. Lydia mulai meminta kepada Irena agar Irena bisa meluangkan waktunya. Singkatnya, ketika mereka sedang berada di ruang tamu, Lydia menawarkan minuman kepada Irena. Tapi karena masih di bawah umur, Irena lebih memilih air putih. Di situ terjadi hampir 1 jam, Lydia tidak berkata sepatah kata pun. Alhasil, Irena berkata dengan penuh ketakutan dan hati-hati, "Bukannya tadi ada yang ingin Nona Lydia katakan kepadaku?" Lydia menjawab, "Itu benar, tapi agak sulit." Akhirnya, Irena mulai menunggu lagi. Tapi tak butuh waktu lama, Lydia mulai mengajukan pertanyaannya, yaitu bahwa Irena memiliki darah dewa jahat. Sontak hal itu membuat Irena terkejut setengah mati dan ketakutan, sehingga ucapan yang keluar dari mulut Irena tidak lain tidak bukan adalah, "Tidak, aku tidak memilikinya." Tapi Lydia yang sudah tahu hanya dengan melihat wajah Irena ketika berbicara, yaitu bohong atau tidaknya. Alhasil Lydia mulai memberitahukan bahwa dirinya juga sama seperti Irena, yaitu memiliki darah dari dewa jahat. Setelah mendengarkan perkataan itu, mereka berdua lebih canggung dari sebelumnya. Namun Lydia berhasil membuat suasana menjadi cerah ketika berkata, "Aku ingin sekali berbicara denganmu. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang yang sama persis denganku. Tidak hanya dari fisik, melainkan dari masalah internal pun. Mereka berdua sama persis." Alhasil mereka mulai melakukan sesi curhat dan gosip hingga jam tidur pun tiba. Irena yang dari kecil sudah tidak punya ibu, ia mulai merasa bahwa Lydia bisa dianggap seperti ibu. Sehingga Irena meminta kepada Lydia untuk memperbolehkannya tidur di pelukan Lydia. Oke kan, cukup terharu juga dengan masalah Irena dan juga Lydia.
Tapi ya kita lanjut besok. Sampai jumpa. Bye bye.